Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwinda Dewi Agustina, NIM 19.032/1062 dari program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Di video kali ini saya akan membahas mengenai program penyuluhan pertanian Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan tahun 2021 yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Baik, jadi di sini ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada keadaan umum, tujuan, permasalahan, dan juga rencana kegiatan penyuluhan. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluan. Jadi latar belakang dari program penyuluhan pertanian ini adalah bidang pertanian itu memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan kebutuhan pangan suatu negara dan juga sebagai sumber pendapatan petani. Selain itu, bidang pertanian juga berperan dalam pengembangan kegiatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha tani dari berbagai komoditas unggulan di masing-masing daerah. Di sisi lain, jumlah penduduk di Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya telah menyebabkan kebutuhan pangan di negara Indonesia menjadi semakin meningkat, sehingga perlu adanya suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan bidang pertanian di Indonesia, terutama pada komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, seperti padi. Nah, menurut Yunianti dan Fauziah 2015, Kabupaten Lamongan berhasil menjadi pemasok komoditas padi terbesar ketiga di Jawa Timur dengan hasil produksinya yang mencapai 140.783 juta ton pada tahun 2012. Salah satu daerah yang mendukung tingginya produksi padi di Lamongan adalah Kecamatan Modo. Kecamatan Modo memiliki karakteristik wilayah yang sangat mendukung untuk pengembangan komoditas padi. Namun, dalam pelaksanaan usaha tani padi masih banyak dijumpai permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh petani. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah dari segi pembiayaan usaha tani, pelaksanaan kegiatan usaha tani seperti keterbatasan kemampuan petani, rendahnya adopsi teknologi dan inovasi, serta permasalahan teknis lainnya. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan bidang pertanian salah satunya adalah dengan memaksimalkan kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, agar kegiatan penyuluhan pertanian dapat berjalan efektif dan efisien, maka dibutuhkan perencanaan pelaksanaan dan target sasaran yang jelas yang dituangkan dalam bentuk program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian merupakan suatu rencana kegiatan penyuluhan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memberikan arahan dan pedoman dan juga sebagai alat pengendali dalam pencapaian tujuan penyuluhan. Kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam program penyuluhan pertanian harus mampu merespon kebutuhan petani dan pelaku usaha serta dapat memberikan support atau dorongan terhadap program-program prioritas dari Dinas Pertanian. Tujuan dari program penyuluhan adalah untuk memberikan arahan yang tepat dan jelas bagi penyuluh pertanian agar dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan itu dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Nah, dengan disusunnya program penyuluhan pertanian komoditas padi di Kecamatan Modo ini diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan di Kecamatan Modo, sehingga tujuan penyuluhan dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian, maksud dari dibuatnya program penyuluhan pertanian Kecamatan Modo tahun 2021 adalah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pertanian dalam mencapai target yang telah direncanakan.
Selanjutnya, tujuan dari program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan Modo tahun 2021 ini yaitu yang pertama, sebagai acuan dan pedoman bagi penyuluh pertanian dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Modo tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Modo tahun 2021. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan sikap dari pelaku utama, pelaku usaha, penyuluh, dan petugas pertanian lainnya agar dapat memecahkan permasalahan pertanian di lapang dengan baik. Selanjutnya, sasaran dari program penyuluhan pertanian ini adalah para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam kegiatan pertanian, terutama pada komoditas padi di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Aspek kedua yang akan kita bahas adalah keadaan umum. Di sini kita akan bahas mengenai luas wilayah, jumlah penduduk, topografi dan iklim, serta potensi daerah. Yang pertama, luas wilayah. Kecamatan Modo secara geografis berada di bagian barat wilayah Kabupaten Lamongan. Luas wilayah Kecamatan Modo yaitu seluas 77,58 km persegi atau setara dengan 7.758 hektar, di mana terdiri dari 4.175 hektar lahan sawah, 1.307 hektar lahan tegal, 638 hektar lahan pekarangan, 1.445 hektar lahan hutan, dan 411,4 hektar lahan yang lainnya. Kemudian Kecamatan Modo itu terletak di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 60 meter di atas permukaan laut. Letak wilayah Kecamatan Modo dari pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan itu kurang lebih berjarak 37 km. Selanjutnya adalah batas-batas wilayah Modo. Secara administratif, batas-batas wilayah Kecamatan Modo adalah sebelah utara itu berbatasan dengan Kecamatan Babat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedumpring, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lulu dan Kecamatan Ngimbang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Murno dan Kecamatan Kepoh Baru yang merupakan bagian dari Kabupaten Bojonegoro. Nah, berikut ini adalah peta dari Kecamatan Modo. Secara administratif, Kecamatan Modo itu terdiri dari 17 desa, 76 dusun, 269 RT, dan 85 RW. Wilayah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Modo diantaranya adalah Desa Jatipayak, Desa Jegrek, Desa Kacangan, Desa Kedung Lerep, Desa Kedung Pengaron, Desa Kedung Rejo, Desa Kedung Waras, Desa Medalem, Desa Mojorejo, Desa Nguok, Desa Pule, Desa Sambang Rejo, Desa Sambung Rejo, Desa Sidodowo, Desa Sidomulyo, Desa Sumberagung, dan juga Desa Yungyang. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Dalam kegiatan penyuluhan, penduduk merupakan sumber daya manusia yang berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembangunan. Sehingga data penduduk itu memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan. Nah, jumlah penduduk di Kecamatan Modo itu sebanyak 46.401 jiwa yang terdiri dari 22.643 jiwa penduduk laki-laki dan juga 23.725 jiwa penduduk perempuan. Kemudian kepala keluarga di Kecamatan Modo itu berkisar sebanyak 13.058 kepala keluarga. Nah, 85,4% dari penduduk di Kecamatan Modo itu bermata pencarian di sektor petani. Kemudian sisanya 6% bekerja di sektor perdagangan
2% sebagai pegawai negeri, 1% bekerja di industri kecil, dan juga 5,6% itu bekerja di sektor lainnya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah topografi dan iklim. Kecamatan Modo itu tergolong dalam daerah beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada keadaan 5 tahun terakhir di Kecamatan Modo adalah sekitar 1329 mm. Musim hujan di Kecamatan Modo itu biasanya terjadi sekitar bulan November hingga April, sedangkan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Mei hingga Oktober. Nah, rata-rata temperatur suhu di Kecamatan Modo adalah 20 sampai 34 derajat Celcius. Secara topografi, Kecamatan Modo itu terletak di dataran rendah dan daerah pegunungan kapur yang memiliki tingkat kesuburan sedang. Sebagian daerah di Kecamatan Modo itu berada pada tingkat kemiringan 0 sampai 2%. Nah, selanjutnya adalah potensi Kecamatan Modo. Komoditas unggulan. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Modo adalah bermata pencarian sebagai petani. Wilayah dataran rendah di Kecamatan Modo biasanya dikembangkan sebagai lahan sawah dan tegalan yang biasanya ditanami dengan komoditas padi, jagung, kedelai, dan juga ubi kayu. Kemudian di wilayah pegunungan kapur pada umumnya ditanami oleh tanaman komoditas jagung. Jenis komoditas yang paling banyak dikembangkan atau diusahakan di Kecamatan Modo itu adalah komoditas padi, sehingga tidak heran jika komoditas padi itu menjadi komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Modo. Selanjutnya, penggunaan Al-Sintan. Ketersediaan Al-Sintan atau alat mesin pertanian itu menjadi faktor yang cukup penting dalam pengembangan kegiatan usaha tani. Nah, pengembangan Al-Sintan itu dapat meningkatkan lahan garapan, produktivitas lahan, efisiensi sumber daya manusia, juga dapat menekan kehilangan hasil, membuka kesempatan kerja, dan juga dapat meningkatkan nilai tambah hasil dari komoditas pertanian. Nah, jenis Al-Sintan yang pada umumnya digunakan oleh petani yang ada di Kecamatan Modo diantaranya adalah ada mesin traktor yang digunakan untuk menggemburkan tanah atau membajak sawah ya. Kemudian mesin combine harvester untuk memanen tanaman dan juga hand sprayer yang digunakan untuk menyemprotkan pestisida untuk mengendalikan hama dan juga penyakit. Selanjutnya, sumber daya manusia. Yang pertama adalah ada petani. Nah, mayoritas petani di Kecamatan Modo itu terdiri dari penduduk yang sudah berusia lanjut dan juga berpendidikan rendah, sehingga partisipasi petani dalam hal adopsi teknologi dan juga inovasi di bidang pertanian itu cenderung lebih sedikit dan juga bersifat lambat. Nah, selanjutnya adalah kelembagaan petani. Jumlah kelompok tani di Kecamatan Modo itu ada sebanyak 83 kelompok tani yang tersebar di 17 desa. Berikut ini adalah rincian kelompok tani di Kecamatan Modo yang ada pada tabel. Di Desa Jatipayak itu ada 5 kelompok tani. Di Desa Jagreg 5 kelompok tani. Di Desa Kacangan 4 kelompok tani. Di Desa Kedung Lerep 3 kelompok tani. Di Desa Kedung Pengaron ada 6 kelompok tani. Di Desa Kedung Rejo 4 kelompok tani. Di Desa Kedung Waras 3 kelompok tani. Di Desa Medalem ada 5 kelompok tani. Di Desa Mojorejo ada 6 kelompok tani. Di Desa Nguwok ada 3 kelompok tani. Di Desa Pule ada 8 kelompok tani. Di Desa Sambangrejo dan di Desa Sambungrejo masing-masing ada 3 kelompok tani. Kemudian di Desa Sidodowo ada 10 kelompok tani, di Desa Sidomulyo ada 4 kelompok tani, di Desa Sumber Agung ada 6 kelompok tani, dan di Desa Yungyang
ada 5 kelompok tani, sehingga total jumlahnya ada 83 kelompok tani. Kemudian penyuluhan pertanian. Lembaga penyuluhan pertanian di Kecamatan Modo adalah Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Modo. Kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Modo mengacu pada program penyuluhan pertanian yang bertujuan untuk merubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani sehingga dapat mencapai usaha tani yang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Aspek selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini dibedakan menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari program penyuluhan pertanian diantaranya yang pertama, sebagai acuan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kecamatan Modo, memberikan panduan bagi penyuluh pertanian di Kecamatan Modo dalam menyusun rencana kerja tahunan kegiatan penyuluhan, kemudian sebagai acuan bagi para penyuluh dalam merumuskan dan melaksanakan penyuluhan di lapang dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dan pelaku usaha menjadi pelaku agribisnis. Kemudian yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana serta teknologi dan sumber daya lainnya yang berpotensi mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Kemudian selanjutnya ada pengetahuan, kemampuan, dan sikap para penyuluh pertanian, dan ada kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta pengalokasian biaya. Kemudian tujuan khusus. Jadi tujuan khusus dari program penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesuburan lahan pertanian sehingga tanaman padi dapat tumbuh subur dan dapat meningkatkan jumlah produksi padi di Kecamatan Modo. Kemudian meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan kegiatan pertanian komoditas padi, meningkatkan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Selanjutnya meningkatkan peranan pengendalian organisme pengganggu tanaman sesuai dengan konsep pengendalian hama terpadu dan ramah lingkungan. Selanjutnya meningkatkan pengetahuan dan kemauan petani dalam menggunakan pupuk organik di lahan pertanian, memaksimalkan peranan kelompok tani dalam kelancaran kegiatan pertanian, khususnya komoditas padi. Selanjutnya meningkatkan kepemilikan modal petani melalui pemanfaatan kredit yang disubsidi oleh pemerintah. Dan selanjutnya meningkatkan pengetahuan dan partisipasi petani dalam program asuransi komoditas pertanian, meningkatkan kualitas produksi padi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi petani, kemudian mewujudkan petani yang berwawasan agribisnis dan berorientasi pasar. Aspek selanjutnya yang akan dibahas adalah permasalahan. Jadi permasalahan ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang tergolong dalam masalah perilaku dan ada yang tergolong dalam masalah non-perilaku. Untuk masalah perilaku yang dihadapi oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan juga para penyuluh, diantaranya adalah yang pertama, terbatasnya kemampuan penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam mengendalikan gangguan organisme pengganggu tanaman dan meminimalisir dampak perubahan iklim. Yang kedua, masih rendahnya kemauan dan partisipasi petani dalam penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, masih rendahnya pemahaman penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam pengolahan pasca panen tanaman padi, sehingga tidak dapat memaksimalkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Yang keempat, rendahnya kemauan dan partisipasi petani dalam adopsi teknologi dan inovasi di bidang pertanian. Yang kelima, masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam meningkatkan mutu produk pertanian, khususnya pada komoditas padi. Yang keenam, masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman, dan kemauan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses sumber modal yang disubsidi oleh pemerintah.
Yang ketujuh, masih terbatasnya pengetahuan dan kemauan petani dalam mengakses asuransi di bidang pertanian. Yang kedelapan, masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam beragribisnis. Selanjutnya, masalah non-perilaku. Yang pertama adalah belum optimalnya produktivitas dan produksi padi sebagai komoditas unggulan daerah. Yang kedua, menurunnya kesuburan lahan pertanian di Kecamatan Modo, yang mana disebabkan karena eksploitasi lahan secara terus-menerus. Yang ketiga, kurang maksimalnya peranan dari kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya. Kemudian yang keempat, Alsintan, pemberian bantuan Alsintan yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi lokasi. Yang kelima, ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu dan terbatas. Yang keenam, kurangnya kegiatan pelatihan dan pendampingan di bidang pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketujuh, keterbatasan ketersediaan modal petani dalam berusaha tani. Yang kedelapan, rumitnya persyaratan dalam akses modal di perbankan. Dan yang kesembilan adalah tidak meratanya informasi mengenai program asuransi sehingga hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja. Aspek selanjutnya adalah rencana kegiatan penyuluhan. Nah, dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, di sini ada 4 rencana kegiatan penyuluhan. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas penyuluh pertanian tingkat kecamatan. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan lembaga petani. Yang ketiga, pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya. Dan yang keempat adalah lomba kelembagaan petani dan penyuluh. Di sini kita akan mengulas satu persatu dari 4 rencana ini. Yang pertama, peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian tingkat kecamatan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan, penyusunan rencana kerja, kegiatan percontohan atau demplot, latihan dan kunjungan, rembuk tani tingkat kecamatan, rembuk tani tingkat desa, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, kemudian pembuatan laporan kegiatan penyuluhan, pengelolaan database, kemudian kursus tani, kemudian peningkatan kapasitas penyuluh pertanian swadaya melalui kegiatan BIMTEK dan pelatihan, penyusunan dan penyebaran media informasi spesifik lokasi, pendampingan penyusunan rencana definitif kelompok atau RDK dan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Yang kedua, peningkatan kemampuan lembaga petani. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah penumbuhan dan pengembangan kelompok tani. Yang kedua, penilaian kelas dan kemampuan kelompok tani. Kemudian yang ketiga, demplot atau percontohan. Yang kelima ada temu lapang, yang keempat ada temu lapang, yang kelima ada pemberian materi penyuluhan, dan yang keenam ada lomba kelembagaan petani. Selanjutnya untuk pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pelayanan informasi dan konsultasi agribisnis, pertemuan teknis agribisnis, dan demplot atau percontohan. Kemudian lomba kelembagaan petani dan penyuluh. Lomba-lomba yang akan dilaksanakan adalah lomba penyuluh pertanian, lomba penyuluh pertanian swadaya, lomba kelembagaan ekonomi petani, lomba kelompok tani agribisnis padi, lomba kelompok tani pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, lomba kelompok tani pelaku usaha pasca panen padi. Selanjutnya, fasilitas kegiatan penyuluhan diantaranya adalah koordinasi penyusunan program penyuluhan pertanian, perencanaan kegiatan penyuluhan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, pemutakhiran data kelembagaan petani, Poktan, Gapoktan, dan asosiasi petani, pengembangan database kelembagaan dan ketenagaan, serta monitoring dan evaluasi penyuluhan yang meliputi
pengawalan dan pendampingan luas tambah tanaman atau LTT dan luas panen, pendampingan peningkatan produksi padi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, pendampingan wilayah kerja penyuluhan pertanian, pembinaan, pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani, kemudian pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian swadaya, pengawalan dan pendampingan RDK dan RDKK. Program penyuluhan pertanian ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian. Diharapkan dengan adanya program penyuluhan ini dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, sehingga dapat mencapai tujuan dalam pembangunan pertanian. Selanjutnya, program penyuluhan ini perlu ditindaklanjuti dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan secara terarah, tertata, terencana, dan terprogram, sehingga dapat menuju kerja penyuluh yang profesional. Program penyuluhan ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada penyusunan di tahun mendatang, agar pelaksanaan pembangunan pertanian dapat terlaksana lebih baik lagi ke depannya dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para petani dan juga keluarganya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.